Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala in'amih wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin fi sabilih. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita yang memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah yang tiada henti-hentinya melimpahkan nikmat kepada kita, yang mana kehidupan dan juga detik-detik nafas yang keluar dari dalam tubuh kita itu merupakan semua nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang mendapatkan nikmat sudah seharusnya senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian salawat beriring salam, mari sama-sama kita doakan agar senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, pangule katanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seayun langkah di dalam menegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Imam Syekh yang ulun tuan muliakan, kemudian gure-gure ulun tuan dan kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam setiap kesempatan Jumat, bahkan umumnya dalam setiap ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan sahabatnya, yang kemudian diteruskan oleh generasi setelahnya, yang mengingatkan para umat untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Setiap khutbah Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap ta'lim beliau dari Jumat ke Jumat, dari ta'lim ke ta'lim, dari pertemuan ke pertemuan, tidak luput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pertanyaannya, dari sekian takwa yang diingatkan oleh Rasulullah, dari sekian takwa yang dihadirkan dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan hari ini, pernahkah kita kemudian bertanya, apa hakikat dari takwa itu? Apa makna dari takwa itu? Pu manfaat dari takwanya? Pu faedah dari takwanya? Sehingga menyahana penting mustahil diingatkan dalam setiap Jumat.
Meyohana penting mustahil diingatkan dalam setiap kesempatan. Setiap Jumat diingatkan, setiap kesempatan dituangkan apa hakikat dari takwa dan manfaatnya untuk kehidupan harian kita, ibadallah. Hadirin, di dalam Al-Quran Allah sebut ciri-ciri orang yang bertakwa, dan juga sebut faedah daripada takwa itu. Di antaranya di dalam surat Az-Zariyat Allah memberikan definisi, menjelaskan ciri-ciri daripada orang yang bertakwa itu secara umum. Siapa orang yang bertakwa? Secara umum, orang yang bertakwa itu innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka itu orang yang bertakwa sebelum memasuki ke dalam surga, sebelum tinggal di dalam surga, adalah mereka itu orang-orang yang berbuat baik. Maka secara umum, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berbuat baik. Namun pertanyaannya, apakah setiap orang yang berbuat baik itu adalah orang yang bertakwa? Apakah tip urang yang pubut bujro nyan kaki kira urang yang bertakwa? Tentu jawabannya bukan, ibadallah. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan secara terperinci siapa itu orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri-ciri orang yang bertakwa, yang pertama yang harus ada pada diri orang yang bertakwa itu, yang tidak boleh tidak harus melekat pada dirinya itu, yang pertama sekali adalah iman. Yu'minuna bil ghaib, iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari kiamat. Apa makna daripada iman? Mengikrarkan dengan lisan, diiringi dengan mentasdikkan dengan hati. Itu yang pertama. Maka tidak bisa dikatakan seseorang itu orang yang bertakwa sekalipun dia senantiasa berbuat baik. Dalam pandangan manusia dia orang yang berbuat baik, tetapi dia tidak punya iman, maka orang ini tidak bisa dikatakan orang yang bertakwa. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, ibadallah, pada diri orang yang bertakwa itu wa yuqimunas shalah, hendaknya dia istiqamah di dalam mendirikan salat. Istiqamah, berkekalan di dalam mendirikan salat. Ken 3 gena 3 geta. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan kepadanya dia infakkan kepada orang lain, dia sedekahkan sebagian hartanya kepada orang lain. Maka ciri yang kedua ini, yaitu mendirikan salat, adalah simbol hubungan dengan Allah, adalah simbol hubungan berbuat baik dengan Allah. Dan yang ketiga, menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain adalah simbol hubungan berbuat
baik dengan sesama makhluk, berbuat baik dengan sesama manusia. Sama dengan definisi daripada takwa ini. Ciri-ciri orang yang bertakwa, tidak boleh tidak, wajib, mesti ada pada diri orang yang bertakwa itu, pada dirinya itu, setelah dia beriman, yang pertama al-bu'dur rabbani, hubungan yang baik yang keterkaitannya dengan Allah. Yang kedua al-bu'dul ijtima'i, hubungan yang baik yang hubungannya bersifat hubungan sosial, hubungan dengan sesama makhluk, hubungan dengan sesama manusia. Maka tidak bisa juga dikatakan seseorang itu orang yang bertakwa, sekalipun dia beriman, sekalipun dia rajin sholat, sekalipun dia tidak pernah meninggalkan sholat. Jangankan yang fardu, yang sunat pun dia tidak pernah tinggalkan. Tetapi buruk hubungannya dengan sesama makhluk, buruk hubungannya dengan sesama manusia. Dia rajin menggunjing orang lain, dia rajin mengupat orang lain, menghina orang lain, mengumbar-ngumbar aib orang lain. Dia rajin menunaikan ibadah haji, dia rajin menunaikan umrah, tetapi tetangganya kelaparan. Maka orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena pada diri orang yang bertakwa tidak boleh tidak, harus mencakupi dua bagian, harus mencakupi dua sayap. Sayap yang hubungannya dengan Allah, sayap yang hubungannya dengan sesama manusia. Dan juga tidak bisa dikatakan seseorang itu orang yang bertakwa kalau dia rajin menyedekahkan hartanya kepada orang lain, tutur katanya lemah lembut, sopan santun, tidak menyakiti orang lain, tetapi buruk hubungannya dengan Allah. Dia rajin meninggalkan sholat, sembahyang 3 gena 3 getah. Maka orang yang seperti ini juga tidak bisa dikatakan orang yang bertakwa. Karena pada diri orang yang bertakwa tidak boleh tidak, harus mencakupi dua bagian, harus mencakupi dua dimensi. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabatnya, "Ya Rasul, ma huwa taqwa?" Wahai Rasulullah, apa itu takwa? Maka Rasul menjawab, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Takwa hino itu. Takwa letaknya di hati. Takwa letaknya di lubuk sanubari yang terdalam. Artinya setiap engkau mengerjakan ibadah-ibadah, apakah itu ibadah yang hubungannya dengan Allah ataupun ibadah yang hubungannya dengan sesama makhluk, maka di saat engkau mengerjakan itu semua, hatimu haruslah semata-mata karena Allah. Engkau kerjakan semua itu semata-mata hatimu bergerak untuk mengerjakan semua itu karena hatimu menjunjung tinggi perintah Allah. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah, tidak bisa dikatakan seseorang itu orang yang berbuat baik sekalipun dia rajin sholat, sekalipun dia rajin menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, tutur katanya lemah lembut, rajin menyedekahkan kepada tetangganya, dia rajin sholat, rajin puasa, rajin membayar zakat, tetapi hatinya di saat dia kerjakan itu semua bukan karena Allah, bukan karena mengharapkan ridha Allah, bukan semata-mata karena Allah, tetapi karena makhluk, tetapi karena manusia. Ada unsur kampanye, karena ingin dipandang baik oleh orang lain. Maka orang yang seperti ini
juga tidak bisa dikatakan orang yang bertakwa. Hadirin, maka definisi daripada takwa itu adalah orang-orang yang menjalin hubungan baik dengan Allah, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Di saat dia mengerjakan itu semua, hatinya lillahi ta'ala. Itulah definisi daripada orang yang bertakwa. Hadirin, apa manfaat dari takwa itu? Manfaat dari takwanya. Di dalam surat Al-Baidah, Allah memerintahkan pada Rasulullah, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam, idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah memerintahkan pada Rasulullah, "Hai Rasulullah, ceritakan kepada kaummu, kepada umatmu tentang kisah dua anak Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, di mana keduanya di saat itu memperebutkan seorang gadis yang namanya Iklimah. Anak daripada Nabiullah Adam ini bernama Qabil, anak yang pertama, dan yang kedua bernama Habil. Mereka berdua memperebutkan Iklimah. Maka atas dasar perintah Allah, Allah memerintahkan pada Nabiullah Adam, "Hai Adam, perintahkan anakmu untuk berkurban." Maka di saat itu Qabil yang merupakan seorang petani dan Habil yang merupakan seorang peternak, mereka berdua menyerahkan kurbannya masing-masing daripada usahanya. Maka yang dikurbankan oleh Habil adalah ternak, yaitu domba-domba. Yang dikurbankan oleh Qabil adalah gandum, karena kerjanya adalah sebagai seorang petani. Kemudian dibawalah kurban ini ke tengah-tengah lapangan. Pada saat itu, kalau kurban diterima oleh Allah, dalam satu riwayat, itren apui dari langit itet kurbannya. Riwayat yang lain, itren angin dari langit ipeek kurbannya ke di langit. Maka bakwatenyan yang diterima oleh Allah adalah kurbannya si Habil. Kurban Qabil, yaitu gandum yang hanagat yang diletakkan di tengah lapangan. Gandum itu tidak dimakan oleh api atau tidak diangkat oleh angin ke langit. Bakwatenyan timbul rasa benci, rasa dengki daripada Qabil terhadap Habil. Ikun le Qabil ba Habil, la aqtulannak, kapreh, akan kupoh mati kah? Iklimah yang merupakan pasangan kembaran daripada Habil, kembaran daripada Qabil, sah menjadi milik Habil disebabkan kurbannya si Habil yang diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Timbul dengki, dipreh wate lesi Habil, lesi Qabil untuk membunuh Habil. Bakwatenyan karena mantengna ayah yaitu Nabi Allah Adam bersama mereka, maka Qabil menunda rencana untuk membunuh Habil. Ipreh le Qabil sampai ayah gejak ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Di saat ayah Nabiullah Adam melaksanakan ibadah haji, di saat itulah Qabil membunuh Habil. Ikun le Habil, hai abang, hai adun lun, pakan poh lun, lun hanatalah lun munro. Ikun le Qabil, lun han kuterimang aklima sah menjadi milikah. Maka bakwatenyan disuut le Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan orang yang bertakwa. Kurban yang diterima oleh Allah adalah kurban orang yang bertakwa. Droneh abang yang pertama kan melawan urungsi. Yang kedua, kurban ketika disediakan kanlah kurban-kurban yang terbaik. Padahal hadirin yang dirahmati Allah,
Di saat itu keduanya sama-sama berbuat baik. Qabil menyerahkan gandum, Habil juga menyerahkan ternaknya untuk kurban. Sama-sama berbuat baik, tetapi yang diterima adalah yang punya Habil, punya Qabil tidak diterima. Semua ini karena Qabil tidak bertakwa, Habil orang yang bertakwa. Maka dipahami dari sini pelajaran yang dapat kita ambil, yang bahwa syarat kabul amal adalah takwa. Syarat kabul amal, syarat diterima sebuah amalan adalah hati yang bertakwa, hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Kalau hati bukan karena Allah, kalau hati bukan karena menjunjung tinggi perintah Allah, maka amalan ibadah kita tidak diterima oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah manfaat daripada takwa. Manfaatnya adalah agar amalan kita di saat kita berubudiyah kepada Allah, apakah itu dalam bentuk hubungannya yang bersifat hubungan dengan Allah, bersifat hubungan dengan sesama makhluk, hati kita di saat itu semata-mata karena Allah, maka amalan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Fa innal hawa yudillu sahibahu 'anil huda. Fa innal huda hudallahi huwal huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wat tuqa. Amma ba'du, fa ya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معشر المسلمين رحمكم الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فقال الله سبحانه وتعالى وبقوله يهتدي المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
ودمر أعداءك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون أولياءك إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة، وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.